Siapkan 10-15 buah cabai merah keriting seperti ini. Kalau misalkan kalian tidak suka pedas, untuk cabenya ini boleh dikurangi. Cabenya tangkainya kita buang dan kita patah-patahkan menjadi beberapa bagian seperti ini. Tambahkan 4 siung bawang putih. Lalu saya tambahkan juga sekitar 5 siung bawang merah. Semua bahan ini akan saya blender dulu atau dihaluskan. Siapkan pan, tuang secukupnya minyak sayur. Kemudian bumbu yang sudah kita haluskan tadi kita masukkan. Kita tumis bumbunya ini sampai benar-benar matang ya, supaya tanak dan juga tidak langu. Untuk penggunaan cabai merah keriting juga boleh diganti dengan cabai merah besar. Kalau misalkan kalian tidak suka pedas, untuk cabenya bisa di skip saja. Ini bumbunya sudah benar-benar matang dan tanak, kemudian kita tuang secukupnya air. Lalu bisa kita aduk-aduk sebentar. Bahan selanjutnya kita masukkan 1 bonggol jagung manis yang sudah disisir. Lalu tambahkan juga 1 batang wortel ukuran besar yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Bahan selanjutnya kita masukkan 6 batang sosis yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Semua bahan ini kita tumis sampai benar-benar empuk ya teman-teman. Oh iya, jika tidak mau tekstur sosisnya menjadi lebih empuk, sebaiknya dimasukkan terakhir. Ini saya masukkan sedikit air lagi untuk mematangkan wortel dan juga jagungnya. Untuk seasoningnya ini saya pakai gula pasir. Kemudian tambahkan juga garam, lalu sedikit lada dan juga saya pakai kaldu bubuk ya, atau bisa juga pakai kaldu jamur. Supaya rasanya lebih mantap, ini saya tambahkan daun bawang dan juga daun seledri yang sudah dirajang. Kita masak sampai semua bahan ini matang dan juga sampai agak kering ya teman-teman, supaya nanti bahan isiannya ini tidak terlalu banyak. Ini sudah matang ya, selanjutnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 10-15 lembar roti tawar seperti ini. Lalu bisa kita siapkan juga bahan isiannya tadi. Untuk bahan isiannya ini sudah dalam kondisi hangat ya. Ambil 1 lembar roti tawar, kemudian bisa kita beri bahan isiannya tadi. Untuk sedikit banyaknya bisa disesuaikan ya teman-teman. Langkah berikutnya, di bagian atasnya bisa kita beri roti tawar lagi. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Untuk roti tawarnya juga boleh pakai yang roti tawar kupas ya, jadi bebas. Kalau mau dijadikan ide jualan, kita pakai roti tawar yang harganya lebih ekonomis ya. Semua roti tawarnya tadi sudah saya beri isian seperti ini, kemudian bisa kita sisihkan dulu. Siapkan wadah yang lebar, kemudian kita masukkan 12 sendok makan tepung terigu. Beri sedikit garam. Selanjutnya bisa kita beri secukupnya air. Jadi penggunaan airnya ini bisa disesuaikan sendiri ya. Untuk airnya kita masukkan sedikit demi sedikit dulu supaya nanti adonannya tidak terlalu encer. Bahan pencelupnya teksturnya kurang lebih seperti ini. Jadi dia tidak terlalu encer juga tidak terlalu kental. Langkah selanjutnya kita siapkan tepung panir. Celupkan rotinya, kemudian segera kita balur-balurkan seperti ini. Ini tidak boleh terlalu lama, karena kalau terlalu lama rotinya ini bisa lembek ya teman-teman dan sulit diangkat. Kalau sudah terbalurkan semuanya seperti ini, bisa langsung kita angkat ya. Balurkan rotinya tadi ke tepung panir seperti ini, usahakan sampai menutupi semua bagian rotinya. Kalau adonannya tinggal sedikit, tidak perlu bikin lagi, jadi tinggal kita oles-oleskan saja seperti ini menggunakan sendok. Oleskan bahan pencelupnya ini sampai menutupi bagian rotinya. Selanjutnya bisa kita balurkan ke tepung panirnya tadi.
Ini rotinya sudah selesai saya balurkan ke tepung panir. Karena ini ukurannya terlalu besar, jadi satu roti ini akan saya bagi lagi menjadi 4 bagian. Ambil satu roti, kemudian kita potong seperti ini. Bisa kita lihat bagian dalamnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya satu potong ini saya bagi lagi menjadi 2 bagian. Jadi ini satu roti menghasilkan 4 bagian kue. Kalau sudah dipotong-potong seperti ini, selanjutnya bisa kita celupkan lagi ke bahan pencelupnya tadi. Setelah dicelup, kemudian bisa kita balurkan ke tepung panirnya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Selain dicelupkan, bisa juga dioles-oleskan seperti ini ya teman-teman, supaya bahan isinya tidak keluar. Dalam satu resep tadi hasilnya lumayan banyak, dan untuk hasil kuenya juga ukurannya besar ya. Bisa dilihat sendiri satu kue ukurannya lumayan besar, dan ini bisa dijual kisaran 2000-an ya. Kue ini mau saya simpan di kulkas dulu supaya tepung panirnya benar-benar menempel sempurna. Ini sudah keluar dari kulkas, dan untuk tepung panirnya juga sudah merekat sempurna ya teman-teman, sudah siap untuk digoreng. Siapkan pan, tuang minyak secukupnya, kemudian kita panaskan minyaknya. Ini minyaknya sudah panas, kemudian bisa kita masukkan kuenya tadi. Untuk menggoreng kue ini tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Jadi untuk menggorengnya jangan ditinggal-tinggal ya, supaya tidak gosong. Kita goreng menggunakan api sedang saja ya teman-teman. Kalau warnanya sudah kecoklatan, kemudian bisa kita balik. Setelah di kedua sisi sudah kecoklatan seperti ini, selanjutnya bisa segera kita angkat. Ini kuenya bisa kita tiriskan dulu ya sebelum disajikan. Sisa kuenya tadi masih banyak ya, bisa juga dijadikan stok frozen food. Pastikan sebelum dikemas kuenya harus benar-benar dingin terlebih dahulu. Ini sisa kuenya tadi saya kemas menggunakan plastik kedap udara seperti ini. Kalau disimpan di freezer ini bisa awet sampai 1 bulan lebih. Jadi selain dijual matang, bisa juga dijual dalam bentuk frozen food seperti ini. Ini kuenya sudah dingin, kemudian bisa dikemas ke dalam mika seperti ini. Selain menggunakan mika, bisa juga ya menggunakan plastik OPP. Sebagai pelengkapnya beri saus sambal ataupun cabai rawit hijau seperti ini ya teman-teman. Untuk harga jualnya sendiri, satu kue bisa dijual 2000 sampai 3000-an ya. Jadi selain dikemas di dalam mika, bisa juga menggunakan plastik OPP seperti ini. Kalau dijual menggunakan plastik OPP, harga jualnya bisa lebih ekonomis. Untuk meningkatkan harga jualnya bisa diberi stiker seperti ini ya teman-teman. Sekarang saya mau coba lihat bagian dalamnya. Jadi bagian dalam kuenya kurang lebih seperti ini. Dan ini pedasnya pas ya teman-teman, tidak terlalu pedas banget. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya. Jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kali ini saya mau membagikan resep olahan wortel. Jadi wortel kukus ini nanti bisa menghasilkan camilan yang sangat enak. Untuk mengetahui cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 400 gram wortel. Ini wortelnya sudah dicuci bersih dan sudah dikupas. Lalu wortelnya akan saya potong-potong tipis seperti ini. Setelah itu wortelnya ini akan saya kukus sampai benar-benar empuk. Ini wortelnya sudah matang dan empuk. Selanjutnya wortelnya ini selagi masih panas bisa kita haluskan. Saya menghaluskannya cukup menggunakan garpu saja seperti ini. Kalau mau hasilnya lebih halus, ini bisa di blender, bisa juga dihaluskan menggunakan ulekan. Jadi untuk tekstur wortelnya masih agak kasar seperti ini. Kemudian ini bisa kita pindahkan ke dalam mangkuk. Lalu wortelnya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 4 batang daun bawang, kemudian ini bisa kita rajang halus.
Nah, untuk penggunaan daun bawangnya ini jika tidak suka boleh di skip ya teman-teman. Kemudian daun bawangnya ini akan saya campurkan ke wortelnya tadi. Lalu ini bisa kita aduk-aduk sampai tercampur. Setelah itu bisa kita masukkan 200 gram tepung terigu. Kita masukkan juga 200 gram tepung tapioka. Bahan berikutnya bisa kita masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan juga 1 sendok makan gula pasir. Bahan berikutnya bisa kita masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa. Lalu untuk bahan selanjutnya kita masukkan 5 gram lada bubuk atau sekitar setengah sendok teh. Semua bahan ini akan langsung saya uleni menggunakan tangan supaya lebih cepat tercampurnya. Nah, karena tadi kelupaan, jadi ini saya masukkan 2 butir telur. Kemudian ini bisa kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata. Pastikan untuk adonannya ini benar-benar tercampur dengan baik. Untuk hasil adonannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini adonannya sudah siap untuk dibentuk. Kita ambil secukupnya adonan, kemudian ini bisa kita bulatkan seperti ini. Jadi untuk bentuknya bebas ya, boleh juga dibentuk memanjang. Untuk ukuran adonannya ini bebas, boleh disesuaikan sendiri. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua adonan habis. Ini semuanya sudah selesai saya bulatkan seperti ini, kemudian akan saya balurkan ke tepung panir. Nah, ini bisa kita balurkan ke tepung panirnya seperti ini, bisa agak ditekan-tekan supaya tepung panirnya bisa melekat. Nah, kalau kalian suka tepung panirnya agak tebal, ini adonannya bisa dicelupkan terlebih dahulu di adonan putih telur ya. Setelah semuanya sudah dibalurkan ke tepung panir, selanjutnya ini sudah siap untuk digoreng. Jika tidak mau langsung digoreng, ini bisa disimpan ke dalam wadah kedap udara dan bisa disimpan di freezer. Ini tadi sebelumnya sudah saya siapkan minyak yang sudah panas. Selanjutnya ini kuenya bisa kita goreng. Kita goreng kuenya ini menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Nah, ini bisa kita bolak-balik supaya bisa matang sempurna. Setelah warnanya sudah kecoklatan seperti ini, selanjutnya ini bisa kita angkat. Lalu ini bisa kita tiriskan terlebih dahulu. Untuk sisanya ini akan saya simpan di freezer ya teman-teman, dan ini bisa awet sampai 1 bulan lebih. Bola-bola wortelnya ini selain rasanya yang enak, cocok banget ya untuk anak-anak yang tidak suka makan sayuran. Disajikan bersama bubuk cabai dan juga saus sambal, rasanya juga sudah enak banget. Selain untuk camilan di rumah, ini bisa juga ya untuk dijadikan ide jualan. Jika mau rasanya lebih enak, bisa juga diberi isian keju. Untuk teksturnya sendiri ini kenyal dan juga lembut, enak banget ya, kalian harus coba resepnya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.
Langkah pertama, kita siapkan 1 buah pepaya. Jadi ini pepayanya masih mengkal ya teman-teman. Kemudian pepayanya ini bisa kita kupas terlebih dahulu. Untuk jenis pepaya yang digunakan bebas ya teman-teman. Kemudian pepayanya ini bisa kita potong-potong dan bisa kita buang untuk bagian bijinya nanti. Jadi ini saya potong menjadi 4 bagian supaya lebih mudah saat kita memarutnya nanti. Setelah itu pepayanya bisa kita parut kasar, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jika pepayanya sudah diparut, kemudian ini akan saya beri sekitar 1 sendok makan garam. Setelah sudah digarami, kemudian ini bisa kita uleni. Kita uleni sampai getahnya keluar dan sampai pepayanya ini agak layu. Nah, setelah getah atau airnya sudah keluar dan pepayanya juga sudah layu, kemudian ini bisa kita cuci bersih dan kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya kita siapkan 1 kg ubi ungu. Untuk ubinya tadi sudah saya cuci bersih ya teman-teman dan sudah saya kupas. Kemudian ubinya bisa kita potong-potong terlebih dahulu. Setelah itu ini ubinya bisa kita kukus. Jadi kita kukus kurang lebih selama 30 menitan atau sampai benar-benar empuk. Nah, setelah beberapa saat ini ubi ungunya sudah benar-benar empuk, kemudian bisa kita angkat. Untuk penggunaan ubi ungu bisa diganti menggunakan jenis ubi jalar lainnya, boleh juga diganti dengan singkong. Selagi ubi ungunya masih benar-benar panas, ini bisa kita haluskan. Untuk menghaluskannya saya cukup menggunakan gelas seperti ini. Pastikan untuk tekstur ubi ungunya ini sudah halus. Setelah itu bisa kita tambahkan 75 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Lanjut bisa kita tambahkan 150 gram tepung terigu. Kemudian ini saya masukkan 1 butir telur, saya pakai telur yang ukuran besar ya. Kemudian bisa kita masukkan setengah sendok teh garam. Semua bahan ini bisa kita uleni menggunakan tangan sampai benar-benar tercampur merata. Pastikan untuk hasil adonannya kalis dan bisa dibentuk seperti ini. Kemudian bahan kulitnya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan pan, kemudian masukkan secukupnya minyak sayur. Lalu ini bisa kita masukkan bawang merah dan juga bawang putih yang sudah dicincang. Ini saya menggunakan 5 siung bawang merah dan juga 4 siung bawang putih. Kemudian ini bisa kita tumis sampai layu dan juga harum. Setelah bawang sudah layu, kemudian bisa kita masukkan 100 gram daging ayam filet yang sudah dicincang kasar. Kita tumis sampai ayamnya agak matang, kemudian bisa kita masukkan pepaya yang sebelumnya sudah kita sisihkan tadi. Untuk pepayanya ini sudah saya cuci sampai benar-benar bersih. Untuk menumis pepaya ini tidak perlu ditambahkan air ya, karena ini pepayanya sudah mengandung banyak air. Lanjut kita masukkan seasoningnya, saya menggunakan lada. Lalu tambahkan kaldu bubuk, bisa juga pakai kaldu jamur. Kemudian bisa kita masukkan juga garam. Ini saya tambahkan sekitar 1 sendok makan kecap manis. Lalu ini saya juga pakai saus sambal secukupnya. Untuk penggunaan saus ini bisa di skip. Selanjutnya ini bisa kita tumis ya teman-teman. Kita tumis pepayanya sampai setengah matang. Jika pepaya sudah setengah matang, kemudian bisa kita masukkan secukupnya daun bawang. Lalu ini bisa kita tumis kembali, kita masak sampai semuanya benar-benar matang. Setelah beberapa saat ini tumisan pepayanya sudah matang. Selanjutnya tumisan pepayanya ini bisa kita tunggu sampai dingin. Untuk bahan isiannya ini tidak harus sama seperti di video ya teman-teman. Jadi untuk penggunaan daging ayam juga boleh di skip. Lanjut kita ambil secukupnya adonan kulit, jadi ini tidak saya timbang, cukup saya kira-kira saja. Kemudian ini adonan kulitnya bisa kita pipihkan seperti ini. Lanjut bisa kita beri isian tumisan pepayanya tadi. Untuk tumisan pepayanya ini juga sudah dingin. Ini saya masukkan secukupnya, kemudian bisa kita tutup rapat untuk bagian isiannya, usahakan tidak terlihat.
Kemudian ini bisa kita bentuk memanjang seperti ini ya teman-teman. Untuk bentuknya bebas, tidak harus seperti ini. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua adonan habis. Dalam satu resep tadi menghasilkan sekitar 30 kue. Untuk ukurannya bisa diperkecil jika mau hasilnya lebih banyak. Langkah selanjutnya kuenya ini akan saya celupkan ke adonan putih telur. Kemudian ini bisa kita balurkan ke tepung panir. Jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua adonan habis. Jika sudah, kemudian kuenya ini sudah siap untuk kita goreng. Jika tidak mau langsung digoreng, kuenya ini bisa disimpan di freezer dan ini bisa awet sampai hampir 1 bulan. Sebelumnya tadi sudah saya panaskan minyak, kemudian bisa kita masukkan kuenya. Jadi untuk menggoreng kuenya ini cukup menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Kuenya ini bisa kita bolak-balik supaya matangnya merata. Jika sudah kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang, kemudian bisa kita angkat. Lalu kuenya ini bisa kita tiriskan terlebih dahulu. Nah, untuk sebagian kuenya ini nanti akan saya jadikan stok frozen food dan akan saya simpan di freezer. Supaya tampilannya lebih menarik, bisa dibungkus menggunakan paper cup seperti ini dan bisa diberi saus sambal ya. Jadi untuk penyajiannya bisa menggunakan saus sambal ataupun cabai rawit. Kue ini sangat cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Untuk harga jualnya bebas ya, bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Untuk harga yang disarankan, tiap picisnya ini bisa dijual kisaran 2000-an. Jika mau dijual lebih ekonomis lagi, untuk penggunaan daging ayamnya bisa di skip ya teman-teman. Jadi untuk tampilan bagian dalamnya kurang lebih seperti ini. Disajikan bersama dengan cabai rawit, ini rasanya sangat enak ya teman-teman. Sayangnya stok di kulkas lagi habis, jadi saya hanya menggunakan saus sambal seperti ini. Kue unik ini masih jarang banget yang jual ya teman-teman, dan masih jarang juga yang mengetahui resepnya. Untuk rasanya ini beneran enak banget dan tidak mengecewakan. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan 1 kg singkong yang sebelumnya sudah dikupas dan dicuci bersih. Lalu singkongnya ini akan saya kukus sampai empuk. Bisa kita cek terlebih dahulu jika singkongnya sudah empuk, kemudian ini langsung bisa kita angkat. Nah, ini singkongnya untuk bagian tengahnya sudah saya buang ya teman-teman. Selanjutnya ini langsung saya haluskan. Jadi untuk menghaluskan singkong ini bisa juga menggunakan chopper ya jika mau lebih cepat. Untuk menghaluskan singkongnya, usahakan masih keadaan panas ya teman-teman supaya lebih cepat halus. Nah, untuk singkongnya ini sudah lumayan halus. Lanjut kita tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian tambahkan juga 1 butir telur. Bahan selanjutnya kita masukkan 3 sendok makan tepung terigu. Semua bahan ini akan langsung saya uleni menggunakan tangan ya teman-teman supaya lebih cepat. Jadi kita uleni sampai adonannya benar-benar tercampur merata. Nah, ini untuk adonannya sudah benar-benar tercampur merata. Selanjutnya adonan ini bisa kita sisihkan dulu.
Siapkan 1-2 keping bihun jagung, kemudian ini akan saya rendam menggunakan air panas. Jadi kemudian ini kita diamkan beberapa saat sampai mengembang. Setelah didiamkan beberapa saat, ini bihunnya sudah mengembang seperti ini. Lalu untuk bihunnya ini akan saya tiriskan terlebih dahulu. Setelah sudah ditiriskan, kemudian bihunnya akan saya gunting-gunting seperti ini. Jika sudah, kemudian bihunnya bisa kita sisihkan dulu. Siapkan pan atau wajan, tuang secukupnya minyak sayur, kemudian ini bisa kita panaskan dulu minyaknya. Lanjut masukkan bawang merah dan juga bawang putih yang sudah dihaluskan. Ini saya pakai 7 siung bawang putih dan juga 8 siung bawang merah. Jadi kita tumis sampai harum dan juga berubah warna. Setelah bawangnya sudah harum, selanjutnya kita masukkan 1 buah wortel. Ini wortelnya sudah saya potong kotak kecil-kecil. Lanjut akan saya masukkan juga 100 gram daging ayam yang sudah dicincang kasar. Ini kita tumis sebentar sampai ayamnya agak berubah warnanya. Kemudian akan saya tambahkan secukupnya air. Ini kita masak sampai ayam dan juga wortelnya benar-benar matang. Setelah itu akan saya masukkan bihun yang sebelumnya sudah kita tiriskan tadi. Bahan selanjutnya kita masukkan daun bawang dan juga daun seledri yang sudah dipotong halus. Langkah selanjutnya bisa kita masukkan seasoningnya, jadi ini saya masukkan garam. Kemudian masukkan juga gula pasir. Kemudian ini akan saya masukkan kaldu bubuk dan juga merica bubuk. Lalu ini bisa kita tumis sampai bumbunya ini meresap. Nah, supaya ada rasa sedikit pedasnya, ini akan saya tambahkan sekitar 2 sendok makan saus sambal. Untuk penggunaan saus sambal ini boleh di skip jika tidak suka. Nah, untuk bahan isiannya ini sudah matang, selanjutnya bisa kita tunggu sampai benar-benar dingin. Lanjut kita ambil 1-2 sendok makan adonan. Kemudian adonan kulitnya ini bisa kita pipih-pipihkan seperti ini. Langkah berikutnya ini bisa kita beri isian, jadi kita beri isian secukupnya saja. Usahakan untuk isiannya ini tidak terlalu banyak supaya nanti bagian kulit luarnya tidak pecah. Lanjut ini bisa kita tutup rapat ya teman-teman, usahakan bagian isinya tidak terlihat. Selanjutnya ini bisa kita bentuk lonjong seperti ini. Jadi untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai. Ini semuanya sudah selesai saya beri isian. Selanjutnya ini akan saya gulingkan ke putih telur seperti ini. Jika sudah, kemudian ini bisa kita balurkan ke tepung panir. Jadi ini agak ditekan-tekan ya teman-teman supaya tepung panirnya ini merekat. Jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Setelah semuanya sudah selesai diberi tepung panir, selanjutnya bisa kita simpan di kulkas. Setelah dikeluarkan dari kulkas seperti ini, bisa siap kita goreng ya teman-teman. Nah, ini yang sebagian akan saya goreng, yang sebagian akan saya simpan di dalam freezer. Nah, ini minyaknya sudah panas, kemudian kita masukkan kuenya.
Jika mau dijadikan frozen food bisa disimpan ke dalam wadah kedap udara, dan ini bisa disimpan di dalam freezer, bisa awet sampai 1 bulan lebih. Supaya matang merata ini bisa kita bolak-balik. Jadi untuk menggoreng kue ini tidak perlu terlalu lama ya teman-teman, karena ini semuanya sebenarnya sudah matang. Apabila warnanya sudah kecoklatan seperti ini, selanjutnya ini bisa kita angkat. Kue ini bisa disajikan bersama cabai rawit, bisa juga menggunakan saus sambal seperti ini. Jika mau dijual bisa dikemas menggunakan plastik UPP seperti ini. Untuk harga jual kuenya ini bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing ya. Untuk harga yang disarankan ini bisa dijual kisaran 2.000 sampai 3.000-an. Untuk rasanya sendiri ini super enak banget, jadi kalian harus coba resepnya. Ini bagian dalamnya lembut dan juga gurih, bagian luarnya garing. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.